Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan tugas mengenai ringkasan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian, yang di mana ini adalah penugasan pada kegiatan pelatihan pekerti yang disampaikan materinya oleh Dr. Syihabuddin Said. Nah, beberapa hal yang terkait dengan ringkasan pada penyusunan bahan ajar dan pembuatan rubrik evaluasi. Di sini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama adalah bagaimana teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Langkah yang kedua adalah memahami bagaimana pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Yang disampaikan, yang pertama adalah terkait definisi bahan ajar. Dari penyampaian materi oleh Dr. Syihabuddin Said, maka dapat saya definisikan, saya ambil kesimpulan mengenai definisi bahan ajar, yaitu berbagai bentuk atau jenis bahan ajar yang tersusun secara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bentuknya sendiri bisa berbentuk buku, handout, atau modul, dan jenisnya atau format filenya bisa dalam bentuk cetak dan digital. Kalau saat ini lebih banyak buku, kebutuhan buku itu dikemas dalam format digital yang lebih memudahkan kita dalam memberikan pengajaran dan juga bagi mahasiswa dalam menggunakan resource atau sumber buku digital atau bahan ajar. Nah, jenis atau kategori buku sendiri terdapat ada 7 jenis. Yang pertama dari 1 sampai 4 itu merupakan buku, gitu ya. Nah, yang pertama adalah buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Nah, biasanya buku ini merupakan kajian ilmu yang lengkap, karena bisa dianggap sebagai acuan atau referensi. Kemudian yang kedua adalah buku bacaan. Buku bacaan ini berfungsi sebagai bahan bacaan saja, ya, bukan sebagai bahan referensi. Misalnya berupa cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Itu buku bacaan. Yang ketiga adalah buku pegangan. Nah, buku pegangan ini yang biasa digunakan sebagai pegangan oleh guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Biasanya buku pegangan juga mengacu kepada buku sumber atau buku referensi pada poin pertama. Sedangkan yang keempat yaitu mengenai buku ajar atau buku teks yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Ya, lebih detail daripada buku pegangan. Kemudian yang berikutnya adalah handout. Ya. Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Ya. Ini lebih ke lebih detail terkait per materi, ya. Biasanya disertai dengan beberapa referensi. Kemudian yang keenam adalah modul, ya. Modul di sini adalah bahan ajar yang berisi petunjuk belajar, kompetensi akan dicapai pada setiap pembelajaran. Kemudian terdapat isi dari materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan feedback terhadap hasil evaluasi. Nah, pada modul ini peserta didik diajak, gitu ya, diajak atau disuggest untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang ketujuh adalah lembar kerja peserta didik atau LKS. Gitu. Nah, di sini memuat materi ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi. Pada LKS juga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, kalau kita bandingkan antara buku, handout, modul, dan LKS, gitu ya, masing-masing punya fungsi yang berbeda, di mana yang paling besar cakupannya tentu saja buku,
ya, karena referensinya juga pasti harus lebih kaya gitu dibandingkan dengan handout, modul, dan LKS. Nah, kalau handout ini untuk memperkaya pengetahuan didik, di sini jadi semacam buku buku pegangan tapi per subbab. Sedangkan kalau modul ini biasanya per aktivitas atau percapaian. Nah, kalau modul biasanya juga digunakan untuk materi yang memang memerlukan adanya latihan atau praktek. Sedangkan LKS itu lebih fokus pada latihannya dan tugas-tugas yang memperkuat skill atau kompetensi dari si peserta didik. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami dalam menyusun bahan ajar atau buku ajar. Yang pertama adalah memperhatikan susunan tampilan bahan ajar agar jelas dan menarik. Tentu saja apalagi jika bukunya adalah buku cetak gitu ya, harus disusun dengan urutan yang mudah dipahami dan judul yang singkat dan padat yang mencerminkan isi dari buku. Ya, kemudian terdapat daftar isi yang menjelaskan susunan bab dari buku, kemudian struktur kognitifnya jelas, dan terdapat rangkuman serta tugas bagi si pembaca. Rangkuman di sini merupakan ringkasan dari isi buku, ya, dan tugas merupakan evaluasi gitu ya, yang akan digunakan oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahamannya terhadap isi dari buku yang dibaca. Yang pertama terkait susunan tampilan, kemudian yang kedua adalah terkait bahasa yang mudah dipahami. Ya, tentu saja pada penyusunan sebuah buku, bahasa atau struktur bahasa, struktur kata-kata itu adalah struktur yang harus atau yang mudah dipahami oleh si peserta didik. Hal ini juga disesuaikan dengan bidang ya, karena bidang juga mempengaruhi jenis kata-kata yang digunakan. Yang ketiga, terkait dengan bahan ajar adalah mampu menguji pemahaman peserta didik. Nah, tentu saja di sini ada poin evaluasi gitu ya, untuk menguji atau mengukur pemahaman peserta didik setelah membaca isi dari buku yang ditulis. Kemudian yang keempat, adanya stimulan. Nah, stimulan di sini berfungsi untuk mendorong atau memaksa gitu ya pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan atau bahan yang diberikan. Nah, berikutnya adalah berkait hal yang perlu dipahami, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur atau sistematis. Yang keenam, materinya bersifat instruksional, ya, memberikan arahan, jadi seolah-olah buku itu sebagai personal atau penulis yang berbicara langsung dengan si pembaca, ya, dan menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Jadi buku yang baik itu merupakan sumber literasi ya, gitu, di mana termasuk ke kategori presentasi gitu ya, dimana si pembaca seolah-olah jika bukunya bagus gitu ya, si pembaca seolah-olah sedang berbicara secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan si penulis. Nah, kemudian terkait prinsip pengembangan bahan ajar, terdapat 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi ini adalah keterkaitan antara isi atau isi bahan ajar yang akan dikembangkan dengan capaian pembelajaran. Hal ini tentu saja juga dengan berkaitan dengan kompetensi dan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau mata pelajaran yang diacu ya pada buku. Kemudian yang kedua terkait dengan konsistensi, di mana ini berkaitan dengan kekonsistenan atau kesesuaian gitu ya, kesesuaian antara capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa, konsisten dengan
capaian pembelajaran. Jadi tidak keluar dari konteks capaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada adekuasi. Adekuasi di sini berkaitan dengan kecukupan, gitu ya, kecukupan materi, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jika terlalu sedikit, maka capaian pembelajarannya tidak tercapai. Jika terlalu banyak, maka akan keluar dari skup capaian pembelajaran. Harus diperhatikan tiga hal ini, yaitu relevansi, kemudian konsistensi, dan yang ketiga adalah adekuasi. Nah, berikutnya terkait dengan langkah pemilihan materi bahan ajar. Yang pertama, memastikan bahwa capaian pembelajarannya itu sudah clear, artinya sudah jelas, sehingga perlu diidentifikasi capaian pembelajaran yang akan menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, agar tidak keluar dari skup kompetensi yang ingin dicapai dari satu mata pelajaran atau mata perkuliahan. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait dengan jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Nah, memilih sumber bahan ajar juga perlu diperhatikan terkait dengan referensi yang akan digunakan, memenuhi standar kepatutan, ya, menghindari sumber yang valid, yang tidak valid, menghindari sumber yang tidak valid, yang tidak bisa diakui secara ilmiah, ya. Itu juga perlu diperhatikan terkait dengan sumber bahan ajar. Nah, kemudian cakupan isi bahan ajar itu akan melingkupi tiga hal terkait dengan kompetensi. Yang pertama adalah skill. Kita kenal dengan istilah SKA, ya, skill, knowledge, dan attitude. Nah, poin yang pertama itu skill berkaitan dengan bagaimana bahan ajar itu bisa mengembangkan ide, gitu ya, dari si pembaca. Bisa di mana si pembaca bisa diajak untuk memilih dan menggunakan bahan bacaan yang diberikan, bisa menggunakan peralatan dan teknik pekerja yang disampaikan pada bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah knowledge, ya. Jadi isi bahan ajar itu melingkupi knowledge atau pengetahuan, ya, atau pengalaman di sini yang berkaitan dengan fakta, prinsip, prosedur, konsep, ya. Hal-hal yang memang sifatnya adalah pengetahuan terkait dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, cakupan isi bahan ajar juga bisa menstimulus peserta pembaca untuk memahami atau memperkaya nilai attitude atau sikapnya. Sini itu terkait dengan nilai kebersamaan, nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Nah, tiga hal ini, SKA ini, bisa dikemas dalam satu bentuk bahan ajar dari sisi penyampaian materi terkait dengan knowledge, ya, kemudian penugasan analisis yang berkaitan dengan skill, dan penugasan kelompok, misalnya berkaitan dengan attitude, gitu ya, bagaimana mendorong peserta atau pembaca buku ajar bisa bekerja sama, gitu ya, bisa saling semangat dalam berdiskusi, misalnya, atau bekerja kelompok, gitu ya. Terkait dengan metode pembelajaran yang akan digunakan dan akan disampaikan pada bahan ajar. Nah, kemudian berikutnya adalah kerangka dan langkah menulis buku ajar. Yang pertama adalah menyusun RPS. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa sebelum menyusun sebuah buku, maka RPS-nya sudah rampung, ya, sudah clear dan sudah fix, gitu. Karena RPS ini yang nanti akan mengacu menjadi acuan pada susunan, ya, dari buku ajar. Oke.
di mana RPS yang menyusun rencana pembelajaran semester dari suatu mata kuliah atau mata pelajaran itu sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Nah, RPS sebagai materi atau substansi buku ajar, jadi jelas capaian mata kuliah dan subcapaian mata kuliah per pertemuan, misalnya sebagai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga buku yang ditulis tidak keluar atau tidak melewati skup dari RPS atau rencana pembelajaran semester dari suatu mata kuliah. Setelah RPS-nya selesai atau clear, maka yang kedua adalah mulai menyusun outline. Di mana outline ini terdiri dari 4 sub ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bagian isi, bagian akhir, sedangkan yang keempat adalah perlengkapan buku ajar. Nah, poin utamanya sebenarnya A, B, C ya, poin pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. Dengan perlengkapan ini terkait dengan kelengkapan dari sebuah buku ajar. Nah, bagian pendahuluan di sini ada deskripsi mata kuliah. Ini sebenarnya lebih menggambarkan RPS ya, poin utama dari RPS. Ada deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pertemuan dari mata kuliah dan subcapaian dari mata kuliah. Capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga petunjuk penggunaan buku ajar ya, ini untuk siapa, level berapa gitu ya, kemudian kedalaman materinya seperti apa, kemudian terkait dengan kompetensi prasyarat. Kompetensi prasyarat tentu saja juga akan digunakan sebagai runtutan ya, pemahaman dari si pembaca. Kemudian yang kedua adalah bagian isi, di mana terdapat judul atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan, kemudian materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Ini bisa diikuti dengan studi kasus, gambar, gitu ya, grafik, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran, nah, disertai dengan tugas, ya, tugas untuk mengevaluasi pemahaman dari si mahasiswa terkait materi pembelajaran, kemudian evaluasi atau tes formatif, dan disertai dengan kunci jawaban. Nah, ini juga bisa ditaruh di bagian akhir ya, gitu, untuk sebagai referensi. Kemudian di bagian akhir, pada buku ajar terdapat daftar pustaka atau referensi, kemudian glosarium, di sini daftar singkatan kata. Nah, ini termasuk hal yang wajib ya untuk dosen. Indexing ya, pengurutan istilah penting. Kemudian terdapat lampiran, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah. Dan yang terakhir adalah biografi penulis atau penyusun buku ajar. Kemudian yang keempat, ini perlengkapan buku ajar. Perlengkapan buku ajar terdapat poin cover, judul besar buku, kemudian lembar persembahan, ya, kata pengantar, kemudian daftar isi. Bisa juga ditambahkan dengan daftar tabel atau daftar gambar. Nah, kemudian setelah kita menyusun sebuah buku bahan ajar, maka yang dilakukan berikutnya adalah melakukan evaluasi sebelum buku itu di-launching atau dipublish, diserahkan ke pembaca gitu ya. Maka hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi. Nah, mengevaluasi di sini dimaksudkan untuk mengevaluasi buku atau draft buku yang sudah disusun, gitu ya. Dimana evaluasi pembelajaran, karena buku tadi merupakan salah satu atribut ya, gitu ya, atribut yang digunakan dalam pembelajaran, maka buku tersebut gitu ya harus mengikuti proses atau alur yang berlaku pada proses pembelajaran. Seperti tahap awal adalah rancangan, kemudian pembelajaran dan luaran. Gitu ya. Jika kita kaitkan dengan mata kuliah dan yang memiliki rancangan pembelajaran semester, maka buku tadi akan mengikuti rancangan pembelajaran RPS yang digunakan. Untuk mengevaluasi buku yang disusun, sehingga bukan hanya penyusun saja yang memahami isi konten dari buku, tapi juga
mahasiswanya. Gitu. Akan buku sendiri merupakan sumber atau referensi untuk belajar. Oke. Nah, untuk evaluasi penilaian bahan ajar, beberapa aspek penting yang bisa dinilai adalah yang pertama terkait dengan materi atau isi. Ya, ini terkait dengan konteks ya, itu konteks atau materi dari bahan ajar sesuai atau tidak dengan capaian pembelajaran. Ini dari perspektifnya si pembaca. Kemudian yang kedua penyajian materi. Ya, penyajian materi terkait dengan struktur kalimat ya, bahasa dan tekstual yang digunakan. Sini terkait dengan kontekstual, sedangkan pada penyajian materi terkait dengan tekstual. Kemudian keterbacaan. Nah, uji keterbacaan juga berkaitan dengan pemaknaan gitu ya, sehingga kalimat atau bahasa yang disampaikan itu tidak ambigu dan memiliki satu sudut pandang yang sama. Dan teks wacana dan gambar ilustrasi ini terkait dengan gambar atau yang digunakan apakah sudah tepat gitu ya, terkait dengan kalau bentuknya buku digital apakah atau e-book ya, apakah gambar yang digunakan itu bisa dibaca pecah gambarnya atau sebagai atau tidak gitu ya, yang perlu dipastikan. Kemudian terkait dengan kebahasan itu struktur kalimatnya. Nah, ini contoh lembar evaluasi penilaian bahan ajar yang bisa digunakan, di mana yang dibahas di sini adalah 4 poin, yaitu kecermatan isi, valid atau tidak, ya, indikatornya valid atau tidak, kemudian selaras atau tidak dengan nilai sosial, kemudian ada kemutakhiran atau keterbaruan atau tidak. Kemudian kecepatan cakupan isi, 4 poin keluasan sesuai dengan tujuan instruksional, kedalaman sesuai dengan tujuan instruksional, keutuhan konsep. Yang ketiga, ketercernaan, ya, logis atau tidak, runtut atau tidak, gitu, adakah contoh dan ilustrasi yang cukup, format konsisten atau tidak, ya, ada kejelasan relevansi, ada penjelasan terkait dengan manfaat dari buku. Yang keempat adalah penggunaan bahasa, ragam bahasa komunikatif. Indikator yang kedua kata singkat, katanya singkat dan lugas. Kemudian ada daftar senarai terisi, kemudian kalimatnya efektif, dan paragraf memiliki gagasan utama. Ini beberapa hal, poin atau variabel yang bisa digunakan untuk evaluasi atau menilai bahan ajar yang tadi sudah disusun. Ini alurnya ketika kita sudah menyusun bahan ajar, maka kita lakukan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi dari tabel tadi dianalisis, baru ditentukan apakah perlu ada perbaikan dan pengembangan dari draft bahan ajar atau buku ajar yang disusun sebelumnya. Demikian ringkasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian evaluasi bahan ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.